Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita melanjutkan pokok-pokok manhaj salaf. Fawaidul iltizam bifahmis salaf. Apa sih faidah dari berpegang kepada pemahaman salafus saleh? Al-faidatul ula, faidah yang pertama, anna fahmas salaf asimun min tafarruq wal ikhtilaf. Bahwa pemahaman salaf itu bisa mencegah dari perpecahan dan perselisihan. Kenapa? Karena di zaman sahabat dahulu perpecahan itu sangat sedikit dibandingkan dengan zaman setelahnya. Ketika pemahaman mereka itu kita jadikan sebagai rujukan, maka akan sedikitlah perselisihan. Oleh karena itu Umar bin Khattab pernah berkata kepada Ibnu Abbas, "Kaifa takhtalifu hadhil ummah wa nabiyyuha wahidun wa qiblatuha wahidah?" Bagaimana ya umat Islam ini kok bisa berpecah belah sementara nabinya satu, kiblatnya juga satu? Maka Ibnu Abbas berkata, "Ya Amiral Mu'minin, hai Amiral Mu'minin, innama unzila alaina al-Qur'an faqara'nahu wa 'alimna fi man nazal." Sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan kepada kita dan kita pun memahaminya dan mengetahui kepada siapa ayat tersebut turun. Wa innahu sayakunu ba'dana aqwamun yaqra'una al-Qur'an wa la yadruna fi man nazal fayakunu lahum fihi ra'yun. Dan nanti akan ada setelah kita suatu kaum yang membaca Al-Qur'an tapi mereka tidak tahu ayat Al-Qur'an tersebut turun untuk siapa dan dalam keadaan apa. Fa idza kana lahum fihi ra'yun, lalu kemudian mereka mempunyai pendapat sendiri. Dan ketika mereka mempunyai pendapat sendiri, ikhtalafu, mereka pasti akan berselisih. Fa idza ikhtalafu iqtatalu, apabila mereka berselisih, mereka akan saling berperang. Subhanallah. Perkataan Ibnu Abbas ini menjelaskan kepada kita. Ketika beliau ditanya, kenapa umat Islam bisa berpecah belah? Padahal kan Al-Quran dan hadisnya satu. Kata Ibnu Abbas, kalau kita, para sahabat, diturunkan Al-Quran kepada kita, kita tahu, paham betul bagaimana memahami ayat dan hadis tersebut. Bagaimana keadaannya, bagaimana Rasulullah SAW mempraktekannya. Nah, nanti akan ada, kata Ibnu Abbas, suatu kaum yang mereka membaca Al-Quran dan memahami dengan pendapatnya sendiri. Mereka tidak memahami tentang maksud daripada ayat tersebut. Karena para sahabat berbeda. Mereka Al-Quran dengan bahasa mereka. Maka apabila ternyata orang tersebut berpendapat sendiri atau mempunyai pendapat dalam memahami ayat, akibatnya pasti berselisih, kata Ibnu Abbas. Ini menunjukkan ketika kita tidak merujuk pendapat para sahabat, pasti berselisih. Ini faedah yang pertama. Al-faidatu atsaniyah, faedah yang kedua, an-nazar fi amal as-salaf wa fahmihim lid-dalil syahidun ala sihhatil istidlal bihi wa musaddiqun lahu. Melihat kepada amalan salaf, praktek mereka dan pemahaman mereka terhadap suatu dalil, itu akan menyebabkan benarnya pendalilan dan pemahaman kita terhadap dalil. Maka perbuatan salaf itu adalah praktek salaf terhadap suatu dalil itu bisa menyelamatkan kita dari pemahaman-pemahaman dan kemungkinan-kemungkinan yang dipahami oleh orang-orang belakangan. Kenapa? Karena para salafus saleh tentunya mereka lebih paham. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, para ahli hadis mereka akan melihat suatu hadis sahih atau tidak. Ketika mereka telah melihat hadisnya sahih, mereka melihat bagaimana pengamalan para sahabat terhadap hadis tersebut. Kalau para sahabat mengamalkan, mereka amalkan. Kalau para sahabat tidak mengamalkan, mereka tinggalkan. Karena mereka yakin para sahabat lebih tahu dari mereka, dan tidaklah mereka meninggalkan suatu dalil kecuali karena adanya dalil lain yang mereka ketahui lebih kuat. Allah